Suatu saat Bang C ditanya oleh ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, "Bang C, sampai berapa lama saya harus minum obat? Apakah saya akan minum obat seumur hidup? Sampai kapan saya begini? Saya harus bagaimana?" Nah, pertanyaan seperti itu seringkali Bang C dapatkan dari mereka yang menderita gangguan jiwa dan sudah mengalami pengobatan atau menjalani pengobatan. Tentu menjawab ini tidaklah mudah, harus hati-hati karena tentu beda kasus, beda penjelasannya, beda diagnosis penyakitnya, bisa beda lagi bagaimana mereka akan menghentikan atau melanjutkan minum obat. Apapun itu, tetap bahwa keluarga maupun orang dengan gangguan jiwa harus diberi penjelasan atau pemahaman. Tidak boleh dibiarkan mengambil keputusan sendiri yang pada akhirnya justru akan memperparah penyakitnya. Oke. Untuk itu Bang C akan memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Simak sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, serta share jika ini ada manfaat bagi Anda ataupun orang lain. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Nah, Bang C akan mulai penjelasannya dari kira-kira berapa lama pengobatan ini akan dijalankan. Tentu faktor yang mempengaruhi seseorang harus minum obat ini kan banyak ya. Satu, tentu memang sudah periksa ke dokter atau ke psikiater sehingga didiagnosis sebuah penyakit gangguan jiwa. Nah, tentu ini bermacam-macam sehingga alangkah lebih afdol atau penting jika memang sudah menjalani pengobatan dan masih dalam kondisi minum obat, tentu harus mengetahui sebenarnya penyakitnya apa, masalah kesehatannya itu yang mana. Tentu ini harus ditanyakan ke dokter yang memberikan obat. Tentu semua ODGJ maupun keluarganya punya hak untuk tahu masalah kesehatan yang dialami. Bahkan seberapa lama pengobatan itu akan dijalani, termasuk target dari atau tujuan dari pengobatan tersebut. Jikapun ada hasil yang kurang menyenangkan atau kurang baik, mungkin tidak diharapkan oleh keluarga maupun ODGJ, harus disampaikan. Nah, sekarang siapa yang akan memulai untuk memperoleh penjelasan itu? Ya, kalau di runut ya yang membutuhkan itu kan ODGJ dan keluarganya. Karena untuk menjalani masa pengobatan atau perawatan yang baik tentu diiringi dengan pemahaman yang baik pula, sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya, walaupun semestinya profesional kesehatan dalam hal ini adalah mungkin dokter, psikiater, ataupun perawat, psikolog, ketika dimintai tolong atau konsultasi, ya tentu harus mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang pas sesuai kebutuhan, tentu juga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Artinya setiap profesi kesehatan, entah dokter, psikolog, perawat maupun psikiater mempunyai ruang informasi yang berbeda-beda, walaupun itu saling bersinggungan. Nah, sekarang tinggal keluarga atau ODGJ ketika memang ingin sembuh, ingin berhenti minum obat, ingin hasil pengobatan itu jelas sampai kapan akan tercapai. Ya tentu keterlibatan di dalam mencari informasi itu harus bagus, harus baik.
Karena apa? Karena semakin banyak informasi yang didapat dari sumber yang berbeda tentang hal-hal yang berbeda yang berhubungan dengan proses pengobatan, maka akan semakin punya referensi atau rujukan atau bahan yang banyak untuk mencapai kesembuhan itu. Artinya tidak hanya serta-merta kesembuhan ODGJ itu hanya menggantungkan sama obat. Nah, sehingga dalam hal ini saja sudah diketahui bahwa masih ada hal lain yang harus diketahui ODGJ ataupun keluarganya. Sebenarnya apa yang menunjang atau mendukung hasil pengobatan dengan minum obat secara teratur itu akan baik. Ya, di video sebelumnya Bang J sudah pernah menjelaskan yang namanya segitiga kekambuhan. Bagaimana orang akan bisa kambuh jika ya tiga hal ini tidak dikerjakan dengan baik atau hanya salah satunya saja. Ya, sehingga tentu ketika ini tidak dipahami, ya benar saja kalau sudah sekian lama minum obat hasilnya tetap sama atau bahkan tidak ada perkembangan. Nah, sehingga tentu setelah tahu penyakitnya, kondisi kesehatannya, akan bisa menetapkan kira-kira kesembuhan yang seperti apa. Masihkah harus minum obat terus? Kalaupun iya harus minum obat seumur hidup, tentu yang bisa dimainkan adalah dosisnya, ya, atau jenis obatnya. Tentu dalam hal ini ya harus berkomunikasi dengan dokter atau psikiater. Ya, harus menyempatkan untuk mencari psikiater atau dokter mana yang bisa memuaskan atau memenuhi kebutuhan informasi itu. Belajar tentang bagaimana penyakitnya atau proses pengobatan, ya tidak cukup hanya dengan di Google atau YouTube saja. Untuk lebih jelas ya sebaiknya konsultasi, ya, supaya obat yang dibutuhkan atau yang diminum itu sesuai dengan kondisinya, ya, sehingga kalau misalnya obat itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, ya tentu semakin lama akan semakin bisa diatur dosisnya dan jenisnya. Tapi kalau misalnya minum obat periksa tapi hanya keluarganya saja yang datang, tiba-tiba pulang bawa obat, ya benar saja bagaimana dokter atau psikiater akan memeriksa, akan mengetahui kondisi kesehatannya atau kemajuan yang didapatkan itu seperti apa. Ya, kalau nggak jelas ya bisa jadi jenis obat dan kebutuhannya juga nggak jelas pula. Tentu ini tidak mendukung ke arah kesembuhan. Walaupun tetap rutin minum obat, bisa jadi hasilnya tidak akan maksimal. Karena obat yang diminum tentu tidak sesuai, baik jenisnya, dosisnya, ya, atau waktu minumnya. Bahkan mungkin ketika ada gejala yang tidak menyenangkan atau efek samping, mungkin tidak bisa dikenali dan tidak ada solusi, sehingga ODGJ bisa jadi nggak nyaman dengan obat yang diminum dan akhirnya memutuskan untuk berhenti minum obat secara sepihak. Tapi seandainya selalu menjalin komunikasi dengan profesional kesehatan, ya, entah itu perawat spesialis keperawatan jiwa atau psikolog ataupun psikiater, pasti akan ada masukan resiko ketika memutuskan tidak lagi minum obat, ya, sehingga ketika ada hal yang nggak nyaman pun atau efek samping bisa disarankan untuk segera periksa, tentu untuk mengoreksi dosis obat atau jenis obat yang diberikan, atau mungkin perlu obat lain untuk menawarkan efek samping itu. Nah, tentu ketika obat ini sudah dikelola dengan baik, ya, dari segi dosis dan kebutuhannya, tentu kita kan berharap efek obat ini bagus kan. Nah, untuk mendapatkan efek obat yang bagus ya tentu harus diselingi dengan latihan. Latihan apa? Ya pada prinsipnya gejala gangguan jiwa itu kan ada yang sifatnya positif, ya, atau yang harusnya tidak ada tapi ada, misalnya kayak halusinasi, ya kan,
waham atau pikiran yang salah dan diyakini kebenarannya. Kemudian juga ada rasa bermusuhan atau dalam istilah kedokterannya ada hostility terhadap orang lain ya, atau kesulitan mengontrol impuls atau perilaku atau stimulus yang datang. Nah, tentu itu bisa ditunjang hilangnya gejala positif itu tidak hanya dengan obat yang diminum, tetapi juga latihan. Makanya ketika ODGJ dirawat di rumah sakit, pasti akan diajarkan oleh perawat cara mengendalikan gejala. Misalnya cara mengontrol halusinasi, cara mengontrol pikiran yang salah atau waham, bagaimana cara mengontrol marah supaya tidak terjadi perilaku kekerasan, ya, bagaimana cara menenangkan diri supaya bisa mengendalikan impuls atau rangsangan dari luar sehingga perilakunya lebih terkontrol. Nah, tentu karena ada gejala negatif juga yang harusnya dikerjakan malah tidak. Ini bisa saja karena memang mengalami penurunan minat, penurunan keinginan atau motivasi yang disebut dengan avulsion. Nah, ketika keluarga atau ODGJ mungkin merasa malas sekali untuk memulai kegiatan, untuk melakukan kegiatan. Terkadang juga keluarga melihat bahwa suruh mandi susah, kalau nggak diingatin nggak mandi, suruh makan susah, suruh berbicara susah, lebih suka menyendiri. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada gejala negatif. Nah, obat ini sebenarnya kan sudah ada untuk mengatasi ke arah sana, apalagi kan yang misalnya Kak risperidon itu kan juga bisa mengurangi gejala negatif ini, malas, rendah diri, malu, ya, enggan berkegiatan. Nah, tetapi kalau tidak dilakukan dengan benar, maka ya resikonya akan hasilnya tidak maksimal. Maka seharusnya ketika obat itu diberikan juga latihan-latihan perlu dilakukan, misalnya latihan sosialisasi, bagaimana mengembalikan fungsi sosial, pelan-pelan diajarkan kembali, direview kembali ya, supaya kemampuan itu kembali bisa dilakukan. Nah, selain itu juga dalam melakukan aktivitas, termasuk aktivitas perawatan diri, mandi, makan, berpakaian, berdandan, ya mulai pelan-pelan diorientasikan kembali, direview supaya ingat dan merasa penting untuk melakukannya kembali. Termasuk aktivitas harian ya, seperti halnya orang lain, misalnya mencuci, memasak, membersihkan rumah ya kan, atau apalagi bekerja ya, dulunya bekerja ya, bisa harus dilatih lagi bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dulu pernah dikerjakan. Ini tentu akan mendukung hasil pengobatan. Nah, kalau bagaimana obat diminum secara teratur dan aktivitas sosial sama aktivitas fisiknya itu dipantau dan dilatih kembali, ya tentu akan terjadi yang namanya adalah titik kesembuhan. Kenapa? Ya, gejala menurun, peningkatan kemampuannya terjadi, sehingga gejala yang sudah menurun ini akan hilang dan akan bisa dipertahankan. Nah, kalau itu terjadi ya tentu obat yang diminum akan bisa jadi dihentikan atau dikurangi oleh dokter yang memberikan, sehingga mungkin dosis yang diberikan sudah sangat minimal sekali, hanya untuk pemeliharaan saja.